Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani Vlog. Ini Kobe Tani Vlog akan berbagi tentang cara ataupun ya teorinya dan prakteknya nyerak cabai, sawi, kol, tomat dan lain sebagainya. Ini kebetulan pas sebagai pemanis pada sore hari ini. Ini seraan sawi yang ini sudah siap tanam. Ini mungkin dalam 3 ataupun 4 hari lagi harus sudah ditanam di lokasi, karena kalau tidak nanti ketinggian. Nah, ini sawi gede-gede sobat tani, sawi putih yang lumayan lah ya. Jadi ini saya semai 2 bungkus sudah jadi, Masya Allah sobat tani. Dari sini ini saya keputar lagi videonya. Sini caranya akan saya bagikan, bagaimana kok nyerak bisa seperti ini. Nah, ini padahal jaraknya ini sobat tani, ini jaraknya adalah 12 cm antara barisan satu dengan barisan yang satunya, dan meteran dari panjang meteran ini berkisar 20 meter sobat tani. Mohon maaf, sekitar 19 meter, karena itu di bawah pohon jambu itu saya potong semeter kemarin. Nah, jadi 19 meter dengan kondisi seperti ini sudah siap tanam. Nah, ini caranya setelah dibikin bedengan. Ini memang spesial untuk nyemai. Ini setelah dibikin bedengan langsung ditabur pupuk tai ayam, khusus tai ayam aja, jangan pakai tai sapi, jangan pakai tai kambing, karena kalau tukul sawinya ataupun apa yang kita semai tumbuh itu nanti bersamaan dengan rumput kalau dia pakai tai sapi ataupun tai kambing. Tapi kalau tai ayam, karena tai ayam ini yang dimakan sentrat, tidak ada biji rumputnya, maka dia sampai wayah nandur ataupun waktunya nandur aja nggak akan kerumput lagi. Dari mulai tabur sampai dia habis ditanam itu tidak merumput seperti ini ya. Jadi seraannya bisa seperti ini. Caranya ini kelangnya jaraknya antara barisan satu dengan barisan yang satunya ini 12 cm. Untuk sawi, cabai itu pas, tomat itu 12 cm itu bisa pas. Tapi kalau kurang dari 12 cm nanti akan terlalu rapat, ngelinjing-linjing, dalam artian kata itu tinggi, dan dia kalau lebih-lebih kurang penyinaran, kurang sinar matahari, maka dia akan lemes, akan lentur, tidak keker. Tapi kalau plastiknya putih seperti ini, plastik transparan khusus untuk tutup seraan, ini dia tetap kaku. Nah, dengan posisi sekitar yaitu 1,5 cm jatuh antara benih dengan benih itu di dalam barisannya. Jaraknya benih dengan benih 1,5 cm. Terus jaraknya barisan dengan barisan ya paling rapat yaitu 12 cm. Kalau bisa 13, 14 lebih bagus, bahkan lebih agak umur 1 bulan aja bisa. Tapi kalau dia sampai kurang dari 12 cm, maka bibitnya akan menjadi bibit yang kerdil. Nah, sudah saya banco dengan pupuk kandang tai ayam, terus saya ulet-ulet. Nah, dirapatkan, dihancurkan tanahnya, terus diratakan. Setelah diratakan, diberi barisan khusus untuk pupuk kimia. Ini cara Kobe Tani Vlog sudah sering dibagikan. Ini dalam kesempatan ini biar sobat tani bisa lebih detail. Jadi setelah diremet, pupuk tai ayamnya dihancurkan, dihaluskan, dibancau. Nah, nanti diratakan, terus dibikin garisan, yaitu dibikin baris pertama untuk pupuk kimia. Ini kebetulan pakai NPK Mutiara, bisa pakai SP36, bisa pakai Posca Plus, bisa NPK yang lain-lainnya, itu bisa.
tapi pertama kali bariskan terus dijatuhkan. Setelah itu, setelah jatuh pupuknya rata dalam setiap barisan jarak 12 cm, maka dibikin lagi barisan di sampingnya sekitar 2 ataupun 3 cm dari pupuk yang sudah kita jatuhkan. Terus kita bikin barisan itu untuk benihnya. Walaupun jam itu jatuh pupuk kimia, jam itu jatuh pupuk jatuh bibitnya apa yang kita budidaya, atau sawi, kol, tomat, terong, cabai rawit, cabai besar, CMK, itu tidak apa-apa. Tapi jaraknya yaitu antara pupuk yang kita tabur tadi itu berkisaran 2 ataupun 3 cm. Bersamaan 3 hari ataupun 4 hari, 5 hari meleteknya bibit ataupun pecahnya bibit, tumbuhnya bibit, pupuk yang kita taburkan tadi sudah jadi sehingganya yaitu pas pupuk sudah jadi, akar baru akan mendekati pupuk tersebut. Ketika umur sudah 10 hari itu akar sudah sampai di pupuk, terus pupuknya sudah jadi. Nah, bersamaan itu juga mulai makan dari pupuknya. Maka umur 17 hari itu sudah kelihatan subur. Terus umur 23 hari itu sudah bisa untuk persiapan ditanam. Lebih-lebih punya saya ini, mohon maaf ya, ini sudah saya siapkan lahannya. Kebetulan hujan ini loh. Jadi kemresek ini suara hujan. Ini saya perlihatkan. Itu persiapan lahannya sudah ada di situ. Itu nanti akan saya tumpang sari dengan CMK. Kebetulan CMK-nya saya sudah ngisi polybag. Nah, jadi seperti ini sobat tani. Nah, untuk sementara yang di situ itu tanaman cabai, yang sebelah baratnya lagi yaitu tanaman buncis. Nanti saya bikinkan videonya mungkin sekitar dalam minggu-minggu ini untuk tanaman buncis. Kebetulan buncisnya sudah mau metik dan kondisinya nampaknya pada saat saya penanaman buncis itu harganya 1.000, namun sekarang sudah 5.000-an. Jadi harga buncis sekarang sudah 5.000-an. Alhamdulillah 3-4 hari lagi saya sudah panen. Ini 2 bungkus sobat tani. Jadi 2 bungkus itu dari situ sampai ke sini saya ulangi lagi, saya putarkan ke sini. Kondisi sawinya sudah kayak ini, melekrok kayak jamur ini. Nah, seperti ini sobat tani. Nah, ini sudah siap tanam. Ini sudah siap tanam dan itu tadi caranya. Nah, setelah dijatuhkan bibitnya, maka ditutup tipis-tipis banget ya. Tipis-tipis banget. Kalau sawi, kol itu tidak ditutup enggak apa-apa. Tapi setelah itu disiram pakai tank elektrik dengan agak dikotorkan dikit, jaraknya agak jauh sekitar 50 cm dari permukaan benih ini. Nah, itu dikotorkan ataupun disemprotkan situ, nanti bisa tertutup sendiri. Nah, setelah seperti itu, kalau cabai, tomat, terong itu kalau saya wajib saya tutup tipis-tipis. Tapi kalau sawi dan kol tidak ditutup tidak apa-apa. Tapi langsung ditutup dengan plastik mulsa. Itu plastik mulsa dalam kondisi putihnya ada di atas, rapat, jangan sampai dia geronggong. Nah, jadi bikinkan yang panteng banget. Nah, dalam waktu 2-3 hari harus sudah ditengok. Kalau sawi itu 2 hari sudah dibuka. Nah, mohon maaf, setelah tadi disiram baru ditutup ya, tutup pakai plastik mulsa, kondisi plastik putihnya di atas. Nah, 2 hari untuk kol dan sawi itu wajib untuk dibuka. Tapi kalau untuk cabai bahkan sampai 5 hari. Tengok tinggal kekeringan dari kadar keringnya bibit. Kalau bibit beli hibrida yang sasetan itu biasanya 5 hari sudah keluar cambah semua, dan itu dibuka, diganti dengan tutup transparan, plastik transparan seperti ini. Dan ketika kita bukanya
itu kalau bisa itu bukanya itu kondisi sekitar di atas jam 4 sore. Kalau memang belum mengkhawatirkan nembus, tapi kalau sudah kepanjangan pagi dibuka langsung ditutup plastik putih, ditutup plastik hitam lagi di atasnya kalau pagi bukanya. Tapi kalau sore sudah itu langsung dibuka, disiram pakai ya tank elektrik ataupun tank ya solo yang masih pompaan itu, tapi jangan pakai gembor, nanti meletik-meletik ya kan, bisa kelilipan, bahkan bisa patah. Nah, jadi setelah pakai tank seperti itu penyiramannya, tutup plastik seperti ini, nah biarkan. Alhamdulillah kondisinya setiap Kobe Tani nyemai apapun, alhamdulillah dari keberhasilan tuh 95% berhasil. Bahkan saya sudah mencoba untuk menjual dari bibit siap tanam, baru saya upload 3 hari, ternyata bibit itu sudah habis. Lebih-lebih kalau sudah tahu bibit ya dari Kobe Tani Vlog. Nah ini Sobat Tani, ini kalau 2 bungkus ini lebih dari 10.000 batang. Kalau tidak percaya boleh dihitung. Jadi karena ini hampir apa yang ada di dalam kemasan itu tumbuh semua. Bahkan ini sampai kelihatan rapat seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nantinya Masya Allah ini jadi lebar Sobat Tani. Sedangkan persiapan saya ini hanya sekitar berapa lubang dari bibit itu, mungkin sekitar 4.000-an kalau jaraknya 60 cm. Nah untuk 60 cm sawi ini Sobat Tani, nanti kalau sudah saya tanam insya Allah saya ikuti terus videonya, itu cara-cara perawatannya. 50 cm sangkup Sobat Tani. Saya nanam sawi biasanya 1 biji bisa 2 kilo 3 kilo. Kalau tidak percaya nanti ikuti saja videonya, insya Allah saya bikin. Tapi caranya seperti itu tadi. Nah nanti cara-cara yang lain saya bagikan. Ini sudah 12 menit lebih. Jadi sebagai ya Kobe Tani Vlog berbagi, saya cukupkan di sini dulu. Nah, dan setelah, mohon maaf masih saya tambah lagi, setelah pecah, setelah dibuka dan ditutup plastik putih ini, kalau bisa 2 hari sekali disiram. 2 hari sekali disiram. Dan jangan sekali-kali dihujan-hujankan, apalagi hujannya besar. Kalau hanya gerimis tapi ditunggu sekitar 10 menit itu tidak masalah, tapi nanti tutup lagi. Tapi kalau dihujan-hujankan parah nanti banyak yang kelilipan, meletik-meletik. Ini Sobat Tani bisa tahu. Nah, sampai di ujung sana. Saya kira sampai di sini. Saya cukupkan di sini. Subscribe untuk channel Kobe Tani Vlog. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.